Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Najwa Tirta Imari dari kelas 10-12 dengan nomor absen 32. Kali ini saya akan membahas mengenai isu energi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil 4 kegiatan. Yang pertama, pengambilan kasus. Yang kedua, pembahasan isu. Dan yang ketiga, solusi. Serta terakhir adalah penutupan. Pertama-tama, kita awali dengan pengambilan kasus. Saya ambil dari www.merdeka.com mengenai sederet permasalahan energi di tanah air. Dijelaskan bahwa Indonesia tengah mengalami beberapa permasalahan energi terutama pada bahan bakar. Pemerhati hukum ESDM Ahmad Reddy menyebut bahwa Indonesia masih memiliki masalah di bidang kedaulatan energi. Hal ini tercermin dari masih banyaknya permasalahan atau pekerjaan rumah di sektor energi. Saya kutip dari merdeka.com. Kemudian, pembahasan isu. Dari web tersebut, saya mendapat 6 permasalahan energi di tanah air. Yang pertama adalah penurunan produksi minyak bumi. Dijelaskan di sana bahwa Indonesia masih ketergantungan pada impor bahan bakar minyak bumi. Dan setiap harinya, produksi minyak bumi Indonesia semakin memprihatinkan. Kemudian, pemanfaatan energi domestik masih sangat rendah. Padahal di dalam Undang-Undang Energi Ketenaga Listrikan diatur di bagaimana pemanfaatan energi setempat harus diprioritaskan. Regulasi kita mengatakan bahwa pemanfaatan energi setempat itu harus diprioritaskan. Jadi, ketika di daerah tertentu ada akses batu bara terhadap gas itu terkendala, seharusnya negara dalam konteks kebijakan energi nasional seusai UU Energi itu memanfaatkan energi setempat, ungkap Ahmad Reddy. Masalah yang ketiga adalah akses dan infrastruktur yang masih terbatas. Indonesia masih belum bisa mengembangkan akses dan infrastruktur yang mengakibatkan terhambatnya pemanfaatan energi. Yang keempat, yakni ketergantungan impor bahan bakar minyak atau BBM. Kemudian untuk masalah kelima adalah harga energi belum kompetitif dan subsidi energi masih sangat tinggi, menyebabkan masyarakat lebih sering menggunakan kendaraan yang menggunakan bahan bakar BBM. Sedangkan untuk kendaraan listrik masih sedikit peminatnya. Padahal kendaraan listrik ini lebih ramah lingkungan dan untuk bahan bakarnya juga bisa dijamin lebih hemat. Yang keenam, ada permasalahan akibat bahan energi masih didominasi minyak bumi, sedangkan energi terbarukan atau EBT masih sangat rendah. Untuk masalah yang terakhir atau penambahan dari 6 permasalahan tadi, berasal dari pemanfaatan energi yang belum efisien. Kita paham bahwa negara kita, masyarakatnya, kesadaran energinya ini masih rendah, boros energinya masih tinggi, dan ini sebenarnya bahaya dalam jangka lebih panjang. Perilaku boros energi, kesadaran energi, baik ini mengancam kedaulatan energi kita, ungkap Ahmad Reddy. Kemudian, sebelum kita masuk ke solusi dari permasalahan energi tadi, saya akan memberikan beberapa hal mengenai dampak dari penggunaan energi yang secara berlebihan atau eksplorasi. Yang pertama ada ketersediaan yang terbatas. Eksploitasi besar-besaran membuat jumlah terus menipis, sehingga ini harus segera ditangani agar kita tidak terus ketergantungan dengan bahan bakar minyak atau BBM tadi. Kemudian, dampak terhadap udara dan iklim. Seperti misalnya minyak bumi batu bara, di mana mereka melepaskan gas-gas seperti karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida, menyebabkan pencemaran udara seperti hujan asam, smog, dan pemanasan global. Kemudian, untuk yang ketiga, ada dampak terhadap perairan, khususnya cara penampungan dan pengangkutan minyak bumi yang tidak layak. Misalnya terjadi kebocoran tanker minyak atau kecelakaan lain yang mengakibatkan tumpahnya minyak bumi ke laut, sungai, atau air tanah, yang jelas akan menjadikan pencemaran air. Kemudian yang keempat ada dampak terhadap tanah.
Dampak penggunaan energi terhadap tanah dapat diketahui dari pertambangan batu bara contohnya. Misalnya, mereka memerlukan lahan yang luas, sehingga diperlukan tanah yang subur, di mana jika lahan tanah yang subur ini digunakan untuk pertambangan batu bara, sehingga tanah itu tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian atau hutan selama jangka waktu tertentu. Nah, untuk hal ini kita memerlukan solusi agar dari dampak-dampak tadi bisa diatasi. Nah, untuk solusi yang pertama mengenai masalah bahan bakar ini adalah dengan penggunaan sepeda gayuh atau penggunaan transportasi umum. Karena masalah mengenai bahan bakar ini sudah menumpuk sehingga harus segera disikapi agar tidak menimbulkan masalah yang lebih berat ke depannya. Nah, kenapa sih harus menggunakan sepeda gayuh atau transportasi umum? Karena hal ini akan banyak mengurangi permasalahan, mulai dari berkurangnya penggunaan BBM hingga polusi udara. Kita bisa mulai menghemat bahan bakar dari sini. Selain itu, kita bisa berpergian dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan berjalan kaki. Sehingga pemerintah juga harus ikut ambil peran untuk memberikan akses lebih banyak bagi pengguna sepeda dan berjalan kaki, sekaligus memberikan lebih banyak transportasi umum yang juga membuka lapangan usaha bagi masyarakat. Kemudian, kita bisa menggunakan mobil listrik atau sepeda listrik, yang sebelumnya sempat saya singgung. Hal ini bisa menjadi pilihan kita untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dari fosil. Kedua kendaraan ini juga ramah lingkungan, walau begitu penggunaannya di Indonesia masih sangat sedikit, mengingat harganya yang lebih mahal, namun untuk biaya bahan bakar terbilang lebih hemat. Saat ini penggunaan kendaraan listrik terbanyak adalah negara Norwegia. Di Norwegia, membebaskan pembayaran pajak jalan atau pajak penjualan bagi para pemilik mobil listrik, sehingga banyak yang beralih pada kendaraan satu ini. Namun juga harus dipikirkan kembali karena di Indonesia pembangkit listrik berbahan bakar fosil atau non-EBT mencapai 87,4%. Saya kutip dari www.cnbcindonesia.com. Dari solusi sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa di Indonesia bahan bakar fosil masih banyak digunakan, tidak seperti negara lain yang menggunakan energi terbarukan. Pengembangan energi terbarukan ini harus lebih diperhatikan kembali agar kedepannya bisa menggantikan bahan bakar fosil atau energi tak terbarukan lainnya. Hal ini tidak luput dari kita sebagai generasi bangsa. Kita harus mulai mengembangkan inovasi-inovasi baru untuk penggunaan energi terbarukan melalui organisasi KIR mungkin, maupun mengambil jurusan kuliah seputar teknologi lingkungan dan sebagainya. Sekian dari saya, pemaparan isu mengenai energi di Indonesia. Diharapkan ke depannya untuk solusi yang sudah diberikan bisa terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli energi untuk bumi yang lebih baik.